Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan membuat video tentang pengayaan matematika kelas 11 di semester 2, yaitu materi tentang analisis korelasi dan regresi linear. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis korelasi. Jadi, untuk analisis korelasi kita mengartikan perkata dulu. Yang pertama yaitu analisis secara garis besar yang artinya mengamati, dan korelasi yang secara garis besar yang artinya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Maka jika kita gabungkan, analisis korelasi artinya metode statistik untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel. Untuk variabelnya sendiri ada variabel X dan ada variabel Y. Dan untuk analisis korelasi itu mempunyai nilainya tersendiri, yaitu antara minus 1 hingga 1. Dan untuk nilainya sendiri yaitu untuk minus 1 yang berarti negatif sempurna, untuk 0 yang artinya tidak berkorelasi, dan untuk 1 yang artinya positif sempurna. Baik, untuk menganalisis korelasi pada materi hari ini, kita bisa menggunakan korelasi person dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali XY kuadrat dikurang XY dikuadratkan. Untuk pengertiannya sendiri, R yang artinya koefisien korelasi, N artinya banyaknya sampel, XY artinya hasil perkalian dari nilai X dan nilai Y, untuk X artinya variabel bebas, dan untuk Y artinya variabel terikat. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya mengambil soal yang sedikit sederhana, yaitu tentang keterkaitan usia manusia dengan tingkat stresnya masing-masing. Di sini untuk usia ini mewakilkan nilai X atau variabel bebas, dan untuk tingkat stres ini mewakilkan variabel Y, yaitu variabel terikat. Dan untuk usia di sini ada 18 tahun, 20 tahun, 22 tahun, 24 tahun, dan 26 tahun. Dan untuk tingkat stres di sini ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Di sini langsung saja kita bikin dalam bentuk grafik. Untuk yang di bawah ini nilai X. Kita tulis nilainya 18, 20, 22, 24, 26. Dan untuk nilai yang ke atas itu adalah nilai Y. Kita tulis nilainya 2, 3, 4, 5, 6. Langsung saja kita masukkan masing-masing nilainya. Yang pertama yaitu pada usia 18 tahun tingkat stres mencapai 2. Pada usia 20 tahun tingkat stres mencapai angka 3. Pada usia 22 tahun tingkat stres mencapai angka 4. Pada usia 24 tahun tingkat stres mencapai angka 5. Dan pada 26 tahun tingkat stres mencapai angka 6. Oke, di sini kita udah melihat hasil grafik yang telah kita buat, dan sekarang adalah kita menentukan titik-titik sesuai nilainya. Dan titik-titik tadi sudah kita dapat simpulkan bahwa titik-titik ini dapat kita simpulkan bahwa nilai Y semakin ke atas dan nilai X semakin ke atas juga, yang berarti ini bersifat korelasi positif, dan karena ini mendekati garis lurus maka bisa dinyatakan linear. Maka disimpulkan data ini mengandung sifat korelasi positif linear. Tapi di sini kita belum menganalisis korelasinya menggunakan analisis korelasi person. Jadi langsung saja kita masuk. Tapi sebelum kita masuk ke rumus, kita harus mencari data-datanya terlebih dahulu. Baik. Langsung saja kita jumlahkan dari yang nilai X yaitu usia
18 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 24 ditambah 26 menghasilkan sigma X yaitu 110. Dan untuk tingkat stres kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan sigma Y sama dengan 20. Dan ini kita ada tambahan yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Pertama, X kuadrat yang berarti kita mengkuadratkan nilai X yaitu usia. Langsung saja, 18 kuadrat sama dengan 324, 20 kuadrat sama dengan 400, 22 kuadrat sama dengan 484, 24 kuadrat sama dengan 576, 26 kuadrat sama dengan 676. Sehingga 324 ditambah 400 ditambah 484 ditambah 576 ditambah 676 menghasilkan sigma X kuadrat sama dengan 2460. Oke, sekarang kita menghitung nilai Y kuadrat, yaitu tingkat stres. 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi, sigma Y kuadrat sama dengan 90. Dan terakhir kita menentukan nilai X dikali Y, yaitu kita mengkalikan usia dengan tingkat stres. Untuk 18 kali 2 sama dengan 36, 20 kali 3 sama dengan 60, 22 kali 4 sama dengan 88, 24 kali 5 sama dengan 120, 26 kali 6 sama dengan 156. Jadi 36 ditambah 60 ditambah 88 ditambah 120 ditambah 156 menghasilkan sigma XY sama dengan 460. Sekarang kita masuk ke rumus. Seperti rumus yang tadi dijelaskan sebelumnya, rumusnya itu R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y. Dan untuk di bawahnya per R sama dengan N dikali X dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Untuk datanya sendiri kita sudah mengetahuinya. N sama dengan 5, N yaitu jumlah sampel, N sama dengan 5, sigma XY sama dengan 460, sigma X sama dengan 110, sigma Y sama dengan 20, sigma X kuadrat sama dengan 2460, sigma Y kuadrat sama dengan 90. Baik, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. N yaitu 5, N dikali sigma XY berarti 5 dikali 460 dikurang 110 dikali 20 per akar 5 dikali 2460 dikurang 110 pangkat 2 dikali akar 5 dikali 90 dikurang 20 dikurang 20 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 dikali 2000, hasilnya adalah 2300 dikurang 2200 sama dengan per akar 12300 dikurang 12100 dikali akar 450 dikurang 400. R sama dengan 100 per akar dari 200 dikali akar dari 50. Seperti kita harus mengetahui angkanya masing-masing, yaitu akar dari 200 yaitu 14,14, akar dari 50 yaitu 7,07. Jadi R sama dengan 100 per 14,14 dikali 7,07, yang dimana 14,14 dikali 7,07 hasilnya adalah 99,96. Jika dibulatkan adalah 100. Jadi R sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa nilai analisis korelasi terdiri dari minus 1, 0, dan 1. Di sini kita menghasilkan 1 yang berarti nilainya adalah positif sempurna. Baik. Karena tadi kita sudah menganalisis korelasi, yakni mendapatkan nilai akhir yaitu 1 yang berarti
positif sempurna. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu regresi linear. Jadi, apa sih itu regresi linear? Model regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Biasanya, model ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Jadi, secara garis besar, di sini kita akan menjelaskan nih perubahan antara nilai X sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana perubahan pada suatu nilai variabel bebas, yaitu variabel X, mempengaruhi variabel terikat, yaitu variabel Y. Untuk rumusnya sendiri, di sini Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Dan A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N, yaitu banyaknya pasangan. Baik, untuk keterangannya sendiri yaitu Y artinya variabel terikat, X artinya variabel bebas, dan A artinya konstanta. B artinya koefisien regresi, dan N banyaknya pasangan. Sebelum kita mencari regresi linear, kita terlebih dahulu mencari nilai A, nilai B, kemudian mencari nilai A, kemudian kita masukkan ke dalam rumus regresi linear. Baik, untuk contoh soalnya, kita mengikuti contoh soal sebelumnya pada saat kita menjelaskan materi analisis korelasi, yaitu hubungan antara usia dengan tingkat stresnya. Di sini kita dapatkan jumlah sampelnya adalah 5 dan sigma X adalah 460, sigma X kuadrat sama dengan 2460, sigma X sama dengan 110, sigma Y sama dengan 20. Bedanya dengan analisis korelasi adalah di sini kita tidak melibatkan nilai sigma Y kuadrat. Langsung saja kita mencari nilai koefisien regresi atau B. Jadi di sini kita langsung masukkan rumusnya. B sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Langsung saja kita masukkan nilainya masing-masing, sama dengan 5 dikali 460 dikurang 110 dikali 20 per 5 dikali 2460 dikurang 110 dipangkatkan 2 sama dengan 2300 dikurang 2200 per 12300 dikurang 12100, yang dimana hasilnya adalah 100 per 200, atau bisa kita sederhanakan yaitu 1 per 2 yang hasilnya adalah 0,5. Jadi di sini B sama dengan 0,5. Karena B sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai A, yaitu nilai konstantanya. Ini dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang nilai B dikali sigma X per N. Langsung saja kita masukkan nilainya, 20 dikurang 0,5 dikali 110 per 5. Di sini kita kerjakan dulu, 0,5 dikali 110 sama dengan 55. Jadi hasilnya adalah 20 dikurang 55 per 5 sama dengan 20 dikurang 55 sama dengan minus 35. Jadi minus 35 per 5 sama dengan minus 7. Maka di sini bisa kita dapatkan nilai konstantanya adalah minus 7. Nah, karena nilai B dan nilai A sudah kita ketahui, langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai variabel terikat, yaitu nilai Y. Y sama dengan A ditambah BX. Nah, kita langsung memasukkan saja, yaitu nilai A sama dengan minus 7 ditambah nilai B sama dengan 0,5 X. Jadi kesimpulan dari yang kita pelajari di koefisien regresi ini dalam soal yang saya selesaikan barusan, itu kesimpulannya adalah Y sama variabel terikatnya adalah minus 7 ditambah 0,5 X. Baik,
Mungkin cukup sekian pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.